Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma aftah lana futuhal arifin birahmatik. Para hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan isi sebuah buku yang berjudul Samahatul Islam, Toleransi Islam, yang ditulis oleh Dr. Ahmad Muhammad Al-Haufi, dicetak oleh Kementerian Wakaf Al-Majlis Al-A'la Lisyu'unil Islamiyah Negara Arab Mesir. Buku ini berbicara tentang toleransi Islam, baik berkaitan dengan perang, berkaitan dengan perbudakan, poligami, talak, interaksi dengan non-muslim, dan juga berkaitan dengan pungutan harta, pajak, dan juga yang lainnya. Hadirin yang kami muliakan, yang pertama sekali yang dibahas oleh penulis adalah toleransi Islam di masa perang. Kalau kita perhatikan, banyak sekali orang-orang yang tidak suka dengan Islam menuduh bahwa Islam disebarkan dengan kekerasan. Islam disebarkan dengan pedang. Islam menguasai banyak wilayah kemudian memaksa para penduduknya untuk masuk Islam. Intinya, mereka menuduh Islam disebarkan dengan kekerasan dan paksaan. Apakah tuduhan atau syubhat ini benar atau tidak? Ini yang dijawab oleh penulis di awal buku ini. Ketika bicara tentang perang, penulis membagi kepada beberapa judul: perang terhadap orang Arab, perang melawan orang Yahudi, dan sebagainya. Yang pertama kita bahas adalah perang melawan orang-orang Arab. Sebelum kita bicara tentang perang terhadap orang-orang Arab, maka kita akan membahas terlebih dahulu tentang kondisi orang-orang Arab sebelum datangnya Islam. Masa sebelum Islam datang ini dikenal di dalam sejarah dengan nama masa jahiliyah, atau dalam bahasa Arabnya disebut Al-Asrul Jahili. Pada masa itu, orang-orang Arab hidup di dalam kegelapan. Mereka hidup di dalam kabilah-kabilah yang tak pernah berhenti dari perang. Selesai perang, persiapan untuk melakukan perang yang baru. Kehidupan masyarakat yang seperti ini tentu menyebabkan wilayah itu tidak pernah stabil, tidak pernah aman, tak pernah maju. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang-orang Arab akan nikmat Islam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan mereka dari kehancuran dan kebinasaan dengan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha." Kamu sudah hampir terjerumus jatuh ke dalam api neraka, terjerumus jatuh ke dalam kehancuran dan kebinasaan.
kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian. Kalau kita lihat dari segi agama, rata-rata orang Arab pada masa itu menyembah berhala. Penyakit-penyakit masyarakat tersebar di antara mereka, seperti minuman-minuman keras yang memabukkan, perjudian, perampokan, dan sebagainya. Bahkan di banyak kabilah Arab itu mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Jadi ketika istrinya melahirkan, menemukan bahwa yang lahir adalah anak perempuan, maka anak perempuan tersebut ditanam hidup-hidup dengan alasan takut miskin, atau apabila terjadi pertempuran dengan kabilah lain, takut nanti itu akan ditawan oleh kabilah lain sehingga merepotkannya. Karena itu sebelum itu terjadi, mereka kemudian mengubur putri mereka hidup-hidup. Kehidupan Arab yang sedemikian itu ya menyebabkan mulai di antara orang Arab ada yang bosan dengan keadaan itu. Mulai ada sekelompok dari orang-orang Arab yang mulai mencari kebenaran dengan pergi ke wilayah lain, pergi ke negara lain, mencari kebenaran. Di antara mereka ada yang mengharamkan minuman keras untuk dirinya, mulai mengharamkan. Bahkan dalam melawan kezaliman, mulai ada gerakan untuk melawan kezaliman, sebagaimana kita tahu di dalam Halful Fudul, yaitu perjanjian persekutuan, kesepakatan orang-orang Arab di Mekah untuk melawan seluruh kezaliman yang terjadi di kota Mekah, yang juga diikuti oleh Rasulullah SAW. Inilah kondisi Arab sebelum Islam. Kemudian datanglah Rasulullah SAW dengan agama yang baru, menciptakan kehidupan sosial yang baru, membawa akidah yang baru, cara beribadah yang baru, kebiasaan yang baru, sistem kehidupan yang baru, dan menghapus banyak di antara hal-hal yang sudah mendarah daging di kalangan orang-orang Arab. Baik itu di bidang akidahnya, sistem kehidupannya, akhlaknya, kebiasaannya. Rasulullah SAW kemudian mengajak mereka untuk beriman kepada Islam secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, hingga beriman sebagian dari orang-orang terdekat Rasulullah, hingga kemudian ketika jumlah mereka sudah mulai bertambah, datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Sejak saat itu, orang-orang Quraisy mulai melakukan perlawanan terhadap dakwah Rasulullah SAW. Mereka menolak dakwah Rasulullah, mereka mendustakan dakwah Rasulullah, mereka menganiaya Rasulullah SAW. Namun meski semua itu terjadi, Rasulullah tetap sabar menghadapi perbuatan orang-orang Quraisy tersebut. Rasulullah menjelaskan kepada mereka bahwa dakwah Rasulullah adalah dakwah kebenaran, dakwah ke arah yang lebih baik. Kemudian Rasulullah SAW memberikan tantangan kepada mereka. Memberikan tantangan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka Al-Quran, mereka menolak, tidak mau beriman kepada Al-Quran, maka Rasulullah SAW memberikan tantangan untuk membuat satu surah saja seperti Al-Quran. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surah yang paling pendek umpamanya Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Allah Subhanahu wa taala menantang mereka untuk membuat satu surat saja kalau mereka memang benar. Di dalam surah Al-Baqarah umpamanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian masih ragu dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buatlah seperti Al-Quran satu surah saja dan panggil siapapun yang bisa membantumu. Panggil semua umat manusia, panggil semua setan dan iblis, saya panggil seluruhnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu memang benar. Allah Subhanahu wa taala di ayat setelahnya berfirman, "Fa illam taf'alu," kalau kamu enggak bisa. "Walan taf'alu," dan kamu sama sekali tidak akan pernah bisa. "Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin." Maka jauhkanlah dirimu dari api neraka. Maka berimanlah kamu kepada Allah, berimanlah kamu kepada Rasulullah, jauhkan dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Para sahabat seluruhnya, apakah orang-orang Arab mampu membuat seperti Al-Quran? Orang Arab terkenal dengan kefasihannya, terkenal dengan ahli di bidang syairnya. Apakah mereka mampu untuk membuat seperti Al-Quran? Mereka sampai hari ini tidak mampu. Kalau demikian, apakah mereka beriman? Juga mereka tidak beriman. Mereka malah semakin menjadi-jadi. Mereka kemudian menuduh Rasulullah SAW sebagai seorang pembohong, sebagai orang gila, orang yang penyihir. Mereka mengejek Rasulullah SAW. Hal ini diceritakan oleh Al-Quran tentang orang-orang Quraisy, orang-orang kafir tersebut. Allah Subhanahu wa taala umpamanya berfirman, "Wa qala alladzina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun." Dan orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah kebohongan yang dibuat-buatnya. Ia ditolong oleh kaum yang lain. Mereka menuduh Rasulullah yang membuat Al-Quran dibantu oleh kaum yang lain. Tetapi di saat yang sama mereka diminta untuk membuat satu surah seperti Al-Quran. Dan dibolehkan untuk meminta bantuan kepada siapapun juga. Mereka tidak mampu. Faqad ja'u dzulman wa zura. Mereka itu telah datang dengan membawa kezaliman. Wa qalu, mereka juga berkata, asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Mereka juga menuduh bahwa Al-Quran itu merupakan dongeng-dongeng orang terdahulu. Kalau demikian, kenapa mereka tidak mampu untuk membuat dongeng-dongeng terdahulu juga? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa qala alladzina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum in hadza illa sihrun mubin." Dan orang-orang kafir itu ketika datang kepada mereka kebenaran, mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir. Kalau demikian, bukankah di antara mereka banyak penyihir? Kenapa tidak mampu membuat sihir seperti yang mereka tuduhkan kepada Rasulullah SAW? Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan, wa iyyakadul ladzina kafaru yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW orang gila. Masa sih orang gila bisa menyampaikan sesuatu yang mereka tak mampu untuk menyampaikannya, itu Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwa ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, apabila mereka melihat engkau
mereka hanya mengejekmu. Mereka berkata, apa seperti ini orang yang diutus oleh Allah sebagai rasul? Mereka semakin menjadi-jadi. Mereka sombong dan angkuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman." Qalu wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Ketika disampaikan kepada mereka, sujudlah kepada Ar-Rahman, sujudlah kepada Allah. Mereka berkata, apa itu Ar-Rahman? Apa kami harus sujud dengan apa yang kamu perintahkan? Mereka semakin jauh. Kemudian mereka meminta kepada Rasulullah SAW akan diberikan mukjizat. Kalau kita lihat dari permintaan mereka, mukjizat-mukjizat yang mereka minta, terlihat bahwa sebenarnya mereka tidak mau beriman. Permintaan-permintaan tersebut menunjukkan bahwa mereka itu hanya ingin mempermainkan Rasulullah SAW. Mari kita lihat umpamanya di dalam surah Al-Isra ayat 90 sampai 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a." Kami tak mau beriman kepada engkau sehingga kamu pancarkan untuk kami dari tanah mata air. Au takunu laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira. Atau kamu punya kebun dari kurma, dari anggur, kemudian kamu pancarkan dari bawah dari kebun tersebut sungai-sungai. Au tusqitas samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan, atau kamu jatuhkan itu langit. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, atau kamu datangkan Allah dan para malaikatnya. Au yakunu laka baitun min zukhrafin au tarqa fis sama' walan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzil alaina kitaban naqra'u. Atau kamu punya rumah dari berlian, permata, atau kamu naik ke langit. Kalau kamu naik ke langit, kami enggak bakal beriman hingga kamu membawa untuk kami kitab yang bisa kami baca. Apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, Maha suci Tuhanku, saya tak lain hanyalah seorang manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka heran, kok kenapa Rasul itu seorang laki-laki di antara mereka yang makan seperti mereka makan, berjalan seperti mereka berjalan, tidak dikawal oleh para malaikat dari langit, juga tidak memiliki harta karun yang banyak, ya, tidak punya kebun-kebun yang luas seperti kebun-kebun yang mereka punya. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Mereka mengatakan, kenapa dengan Rasul ini? Masa Rasul makan makanan, berjalan di pasar-pasar? Laula unzila ilaihi malakum fayakun ma'ahu nadhira. Kenapa tidak diturunkan untuknya malaikat yang membantunya dalam menyebarkan dakwahnya? Aw yulqa ilaihi kanz, atau kenapa tidak diberikan untuknya harta karun, harta yang banyak? Atau takun lahu jannatun ya'kulu minha, atau kenapa dia enggak punya kebun yang luas yang dia bisa makan darinya? Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Orang-orang zalim, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy tadi mengatakan kepada orang-orang yang beriman, kalian hanya mengikuti orang-orang yang disihir. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap sabar dalam menghadapi seluruh apa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan kepada mereka
In ana illa nadhirun wa bashir liqaumin yu'minun. Saya tidak lain hanyalah seorang rasul yang memberikan peringatan dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Hadirin para sahabat yang kami muliakan. Di sini muncul sebuah pertanyaan. Kenapa sih orang-orang Quraisy tersebut menolak ajaran Rasulullah SAW? Kenapa mereka menolak Islam? Karena mereka yakin bahwa Al-Quran ini tidak mungkin dibuat oleh Rasulullah SAW. Kalau kita melihat dalam sejarah, penilaian mereka ketika mendengarkan Al-Quran, mereka yakin bahwa apa yang Rasulullah sampaikan bukanlah sihir, bukanlah perdukunan, bukanlah syair itu, bukanlah kegilaan, tetapi itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa mereka tidak mau beriman? Ternyata penyebab mereka menolak Islam adalah takut kehilangan dunia. Takut kehilangan posisi mereka, karena mereka adalah pemimpin-pemimpin Quraisy. Apabila nanti mengikut seseorang yang bukan bagian dari pemimpin, mereka mengikut kepada orang yang lebih kecil umurnya, yang lebih kecil, lebih rendah derajat sosialnya menurut mereka pada masa itu. Mereka takut kehilangan posisi mereka. Mereka takut kehilangan harta mereka. Ya, dan sebagainya. Semuanya sebenarnya permasalahannya adalah dunia. Ketika mereka tak mampu untuk membendung Islam, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah melakukan penganiayaan terhadap kaum muslimin. Maka kaum muslimin yang lemah, seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, ayahnya yang bernama Yasir radhiyallahu anhu, Sumayyah radhiyallahu anha, dan sebagainya, itu disiksa habis-habisan. Ada yang dibunuh. Bahkan Rasulullah SAW tidak lepas dari itu semua. Begitu juga dengan Banu Hashim, Bani Abdul Muttalib yang membela Rasulullah. Kalau kita lihat beberapa penganiayaan yang mereka lakukan terhadap Rasulullah, umpamanya ketika Rasulullah SAW sedang sholat, ya Abu Jahal datang dengan melemparkan kotoran ke tubuh Rasulullah SAW. Ya, pernah juga Ummu Jamil istrinya Abu Lahab melempar kotoran-kotoran di depan rumah Rasulullah. Abu Jahal pernah didukung, dimotivasi oleh orang pemimpin Quraisy untuk melemparkan batu kepada Rasulullah SAW yang sedang sholat. Ketika dia akan melemparkan batu kepada Rasulullah, ia mundur dan tidak jadi melakukan. Ketika ia kembali kepada kaumnya, kepada sahabat-sahabat, teman-temannya, pemimpin Quraisy, mereka bertanya, kenapa kamu tidak jadi pukul tadi? Ia mengatakan, saya melihat seekor onta yang amat sangat besar, kepalanya sangat besar, ingin menelan saya, makanya tidak jadi. Dalam kondisi seperti itu, kaum muslimin teraniaya, Rasulullah dianiaya, keluarga Rasulullah dianiaya. Disinilah kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya yang lemah tadi untuk hijrah ke Habasyah. Mereka kemudian berangkat ke Habasyah. Sampai di negeri Habasyah, Ethiopia sekarang. Apakah orang Quraisy diam saja? Tidak. Orang Quraisy kemudian mengirim Abdullah bin Rabi'ah dengan Amr bin Al-As untuk berusaha menarik mereka kembali ke Mekah. Alhamdulillah, usaha itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena rajanya tidak menerima permintaan mereka. Raja Najasyi yang nanti beriman kepada Rasulullah SAW dan masuk dalam Islam. Apakah sampai di situ? Tidak.
Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib dan juga para kaum muslimin yang beriman itu kemudian diboikot di Mekah selama 3 tahun. Seluruh kabilah-kabilah dan sub-sub kabilah Quraisy itu berjanji, dan perjanjian itu ditulis dan digantungkan di dalam Ka'bah, yang isinya diantaranya tidak akan membeli atau menjual sesuatu dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, seluruh yang berkaitan dengan Rasulullah, tidak akan menikah dengan mereka, tidak akan membolehkan siapapun untuk memberikan apapun kepada mereka. Sampai-sampai Rasulullah dan para sahabat yang diboikot tersebut kehabisan makanan dan terpaksa makan daun-daunan. Hingga kemudian orang-orang yang masih punya akal di antara orang-orang Quraisy tersebut berusaha untuk membatalkan perjanjian tersebut, dan kemudian perjanjian boikot tersebut dibatalkan setelah 3 tahun. Tidak lama setelah itu paman Rasulullah SAW meninggal dunia. Istri Rasulullah SAW meninggal dunia. Paman Rasulullah Abu Talib yang selama ini membela Rasulullah SAW, meski ia tidak beriman kepada Rasulullah, tetapi ia membela habis-habisan Rasulullah SAW, ketika meninggal dunia, maka orang Quraisy kemudian menjadi-jadi. Penganiayaan mereka terhadap kaum muslimin dan juga terhadap Rasulullah SAW semakin menjadi-jadi, hingga kemudian Rasulullah berusaha untuk mencari ladang dakwah yang lain selain daripada Mekah. Berangkatlah Rasulullah SAW ke Taif dengan harapan mereka beriman kepada Rasulullah SAW, tetapi yang mereka lakukan jauh lebih buruk lagi dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Mereka menolak ajakan Rasulullah SAW. Lebih dari itu, mereka menyuruh anak-anak mereka, budak-budak mereka, untuk mengejar Rasulullah SAW dan melempari Rasulullah SAW dengan batu hingga berdarah tubuh Rasulullah SAW. Oleh karena itulah Rasulullah SAW kembali, kemudian mulai mengajak orang-orang yang datang ke Mekah untuk haji, untuk beriman kepada Rasulullah, membacakan kepada mereka Al-Quran. Datanglah beberapa orang dari Madinah Al-Munawwarah yang ketika itu bernama Yathrib. Mereka mendengarkan Al-Quran, mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian mereka beriman. Pada tahun berikutnya, mereka datang juga, beriman jauh lebih banyak lagi. Hingga terjadilah nanti perjanjian Bai'at. Bai'at yang disebut dengan Bai'at Aqabah pertama dan Bai'at Aqabah kedua. Pada Bai'at Aqabah kedua, mereka mengajak Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah. Madinah di sini ada suku Aus dan Khazraj yang terkenal di sana. Mengajak Rasulullah untuk hijrah ke Madinah, dan mereka berjanji akan membela Rasulullah SAW sebagaimana mereka membela diri mereka, keluarga mereka, anak mereka, istri mereka, dan sebagainya. Nah, apakah sampai di sini orang-orang Quraisy tenang? Artinya ya sudah, Rasulullah Muhammad SAW pergi dari Mekah, udah biarin saja. Apakah seperti itu? Ternyata tidak juga. Orang-orang Quraisy takut. Ini Muhammad SAW sudah punya pendukung di kabilah Aus dan Khazraj. Sudah melakukan perjanjian dan baiat dengan Rasulullah SAW. Mereka takut nanti semakin besar dan semakin kuat pengaruh Nabi Muhammad SAW, sehingga pengaruh mereka semakin tak ada, hilang. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi muncul sebuah permasalahan. Kalau mereka bunuh Nabi Muhammad SAW, maka Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib tidak mungkin diam. Pasti akan angkat pedang untuk bertempur, membalas dendam atas kematian Rasulullah SAW kalau itu terjadi. Maka mereka kemudian sepakat bahwa seluruh sub-sub kabilah Arab
Quraisy itu mengirimkan utusan satu orang yang kuat, kemudian diberikan satu pedang pada masing-masing. Nanti ketika Nabi Muhammad SAW akan keluar dari rumahnya, dipukul sama-sama pakai pedang, sehingga kemudian darahnya tersebar ke seluruh sub-sub kabilah Quraisy. Dengan demikian Banu Hashim dan Bani Abdul Muthalib tak mampu untuk mengobarkan perang melawan Quraisy secara keseluruhan, sehingga mereka nanti terpaksa meminta ganti rugi denda atau yang disebut dengan diat. Mereka kemudian mengepung rumah Rasulullah SAW pada malam ketika Rasul akan berangkat hijrah. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Rasulullah, membuat mereka semua tertidur ketika Rasulullah SAW keluar, sehingga Rasulullah selamat keluar dari kota Mekah. Ya. Dari sini, dari apa yang dijelaskan tadi, jelas sudah bahwa sampai detik ini Islam disebarkan dengan kebenaran, disebarkan dengan kesabaran, disebarkan dengan keikhlasan, disebarkan dengan istiqamah. Tak ada perang, tak ada sama sekali perintah untuk membalas, karena memang kondisi umat Islam saat itu sangat lemah. Yang mereka miliki hanyalah kesabaran, yang mereka miliki hanyalah istiqamah, dan yang mereka miliki ya hanyalah kebenaran. Hadirin yang kami muliakan, kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana kemudian muncul perintah perang? Ini yang akan kita jelaskan pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.